Masih dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan menghadapi ujian nasional 2012 dan tentunya teman-teman kita juga masih membahas ke bedah kisi-kisi dalam latihan soal bahasa Indonesia masih bersama saya Ati Rahmat dan juga Ibu Eti Kuswandari ini tentunya. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa nih teman-teman silahkan bergabung bersama kami kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa melalui line bebas pulsa kami 0800 140 3046 atau bisa melalui SMS 0852 83 86 8667 atau bisa melalui Facebook di Televisi Edukasi. Kalau tadi kita sudah membahas dua indikator pada segmen-segmen sebelumnya, untuk kali ini kita akan masuk kepada indikator berikutnya yaitu adalah menulis laporan. Nah, seperti apakah menulis laporan? Tentunya Ibu Eti sudah siap. Soal latihan soalnya seperti apa ya Bu ya? Iya. Tentunya. Ini sebenarnya kalau dari beberapa indikator yang kedua tadi sudah kita bahas, ini yang ketiga adalah menulis laporan. Iya. Tentunya ada perbedaan yang sangat signifikan ya Bu ya? Iya, terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Mengapa? Karena di dalam menulis laporan itu terdapat data-data yang akan dilaporkan. Nah, data-datanya apa saja nanti kita bisa lihat pada contoh. Untuk itu silakan kalau kita akan berikan kepada Ibu Eti untuk membahas latihan soal tentang menulis laporan. Ini seperti apa? Silakan. Baik, adik-adik dalam menulis laporan, tentu saja adik-adik harus mengingat bahwa dalam laporan tersebut ada data-data yang harus dilaporkan. Nah, data-data itu apa saja? Kita lihat contoh soal yang pertama ini untuk laporan. Ada cermati data berikut, ini merupakan hasil lomba menulis cerpen SMP Taruna tahun 2012. Baik. Nah, di sini sebagai juara 1 dengan nilai 1008 atas nama Faiz dan juara 2 dengan jumlah nilai 1001 atas nama Dea dan juara ketiga dengan nilai 999 atas nama Ananda dan harapan 1 dengan jumlah nilai 990 atas nama Aldo dan harapan 2 dengan jumlah nilai 980 atas nama Naufal di sini. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang laporan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah apakah A. Hasil lomba menulis cerpen SMP Taruna tahun 2012 adalah sebagai berikut. Juara 1 nilai 1008 diraih oleh Faiz. Betul tadi ya. Juara kedua di nilai 1001 diraih oleh Dea. Dan juara ketiga dengan nilai 999 diraih oleh Ananda. Sedangkan juara harapan 1 nilai 990 diraih oleh Naufal. Nah, tadi bukan Naufal di sana. Harus perhatikan tadi di sana adalah Aldo. Dan juara harapan 2 dengan nilai 980 diraih oleh Aldo. Seharusnya ini Naufal. Nah, di sini berarti yang A ini tidak sesuai dengan ilustrasi. Maka ketika adik-adik menemukan soal yang seperti ini, perhatikan betul-betul apa isi dari ilustrasi tersebut. Right. Nah, kemudian apakah yang B di sini? Secara berturut-turut hasil lomba menulis cerpen kelas menulis cerpen SMP Taruna tahun 2012 dapat dilaporkan sebagai berikut. Faiz mendapat juara pertama, Dea juara kedua, dan Ananda juara ketiga. Urutan nilainya adalah 1009, 1001, dan 999. Sedangkan juara harapan diraih oleh Aldo dan Naufal. Di sini bahwa data pada laporan di sini kurang lengkap ya Kak Atir ya. Kurang lengkap. Mengapa kurang lengkap? Karena di sini tidak ada jumlah nilai harapan 1 berapa nilainya, harapan 2 berapa nilainya. Itu ternyata tidak ada kelengkapannya. Seharusnya sebuah laporan tersebut harus lengkap ya, bahasanya harus lengkap, mudah dipahami seperti itu. Ataukah yang C di sini? Hasil lomba menulis cerpen SMP Taruna tahun 2012 adalah sebagai berikut. Faiz mendapat juara pertama dengan nilai 1009, juara kedua Dea dengan nilai 1001 dan juara ketiga Ananda dengan nilai 999. Ternyata di sini juga kurang lengkap. Ada yang terpenggal begitu. Ada yang terpenggal, ya, yang harapan tadi tidak disebutkan. Betul. Sehingga data tersebut kurang lengkap. Ataukah yang D. Hasil lomba menulis cerpen SMP Taruna tahun 2012 adalah sebagai berikut. Juara 1 dengan nilai 1008 diraih oleh Faiz, juara kedua nilai 1001 diraih oleh Dea, dan juara ketiga dengan nilai 999 diraih oleh Ananda.
Sedangkan juara harapan 1 dengan nilai 990 diraih oleh Aldo dan juara harapan 2 dengan nilai 980 diraih oleh Naufal. Nah, di sini ada kata-kata ya, ada kata-kata yang merujuknya seperti mulai dari juara 1 di sini. Kemudian mulai dari sedangkan di sini. Sehingga jawaban tadi adalah D. Mengapa D? Ya. Bahwa harus diingat, dalam bahasa laporan itu menggunakan bahasa yang baku, singkat, dan jelas. Nih ada kata-kata jelas. Kemudian harus sesuai dengan data yang dilaporkan. Baik. Yang ada pada laporan. Kemudian, mengapa tadi jawabannya A kurang tepat? Tadi terjadi kesalahan. Terbalik ya, harusnya Aldo menjadi Naufal. Yang harusnya Naufal menjadi Aldo. Kemudian, jawaban B dan C itu kurang lengkap dan kurang jelas. Padahal sudah dikatakan tadi bahwa bahasa dalam sebuah laporan itu harus jelas. Nah, seperti itu. Baik. Nah, cukup jelas tentunya teman-teman apa yang tadi sudah disampaikan, dan sebelum kita masuk kepada latihan soal berikutnya, Bu, kita akan membahas Facebook yang sudah masuk. Ini juga pertanyaan. Terima kasih untuk teman kita Rian yang sudah menanyakan melalui Facebook kita Televisi Edukasi, apakah dalam menulis laporan perlu dimasukkan waktu pembuatan laporan? Mungkin seperti tadi di saat menulis pesan mungkin ya Bu ya? Iya. Nah, silakan Bu. Baik, adik-adik di rumah ketika menulis sebuah laporan, itu waktu menulis laporan tersebut tidak perlu dituliskan. Yang perlu dituliskan adalah berdasarkan data-data pada laporan tersebut. Kalau memang ada waktu ketika di dalam data, misalnya pengamatan pada tanggal sekian sampai dengan sekian, maka laporan pengamatannya harus dituliskan waktu pengamatan, bukan waktu dalam menyusun laporan. Tetapi waktu ketika kita mengadakan kegiatan kunjungan, atau waktu ketika kita membuat laporan pengamatan, waktu ketika membuat laporan perjalanan, itu dengan memakai waktu diperbolehkan. Tetapi kalau waktu menulis laporan tersebut tidak perlu dituliskan waktunya. Jadi kondisional tentunya ya Bu ya, di saat kita melihat ilustrasi ada waktu dan itu cukup penting untuk dimasukkan, berarti harus dimasukkan. Tapi catatan bukan waktu dalam pembuatan menulis laporan begitu ya? Iya, baik. Itu Rian yang sudah masuk di Facebook Televisi Edukasi, mungkin juga tentunya sangat puas dengan jawaban Ibu Eti Kuswandari ini. Kita akan masuk pada latihan soal berikutnya Bu. Ini beberapa kalimat. Iya betul, perhatikan beberapa kalimat ini. Peserta undi SMP Nusa berjumlah 378, siswa dibagi dalam 19 ruang. Setiap ruang terdiri atas 20 peserta. Hanya ruang 19 peserta berjumlah 18 orang. Setiap akhir tahun pelajaran siswa SMP kelas 9 mengikuti ujian nasional. Nah, di sini kita perhatikan ada bagaimana urutan laporan di sini. Maka laporannya kita mulai tentu saja, kita perhatikan, kita mulai dari yang keempat tadi ya. Urutan kalimat tersebut yang tepat untuk laporan adalah apakah A 4123 ataukah B 4231 ataukah C 3214 ataukah D 3421. Nah, jawabannya kita perhatikan, kita sebelum ke sini kita perhatikan dulu. Setiap akhir tahun pelajaran ini mulai dari ini dulu, kalimat yang keempat dulu. Mengapa kalimat yang keempat? Karena ini dimulai setiap akhir tahun pelajaran siswa SMP kelas 9 mengikuti UN. Setelah itu peserta UN mana? SMP Nusa 378. Kemudian menjelaskan 19 ruang, menjelaskan kata ruang lagi di sini. Nah, kemudian terakhir adalah ruang yang terakhir. Sehingga jawabannya adalah yang apa tadi? Yang A. Mengapa A? Mulai dari 4, 1, 2, dan 3. Itu begitu Kak Ati. Sudah cukup jelas tentunya ya. Pilihan memang ada 2 yang menyatakan di sana nomor 4. Ya Bu ya, adalah sebagai kata pertama, tapi pilihan yang kedua ini yang mungkin agak sedikit betul sekali. Ini agak sedikit mengecoh teman-teman. Jadi harap berhati-hati juga. Mudah-mudahan dengan bedah kisi-kisi ini bisa juga memperjelas bagaimana dan juga pilihannya untuk memilih jawaban yang sangat tepat. Ibu Eti, kita tahan di indikator yang ketiga karena kita akan membahas satu indikator lagi yang terakhir, yaitu membuat resensi seperti apa. Dan tentunya untuk teman-teman yang lain, sekali lagi Kak Atir mengingatkan, jangan lupa apabila tidak bisa menyaksikan siaran langsung kali ini, tidak usah khawatir, teman-teman bisa mengakses melalui live streaming kita, mengakses video on demand melalui tva.kemdikbud.go.id. Kak Atir akan kembali sesaat lagi masih dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi ujian nasional 2012.